Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema. Setelah kehilanganmu, dia baru rasakan ini. Setelah kehilanganmu, dia baru rasakan ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonan sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu ya, energi dari seseorang yang baru bisa merasakan hal ini setelah kehilangan kamu. Energi opposite sex ya, ciri-cirinya dia adalah energi lawan jenis kamu, dan dia punya energi yang sangat kontras sama kamu karena dia energinya sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kamu feminim berarti dia maskulin, kalau kamu maskulin berarti dia feminim, kayak gitu ya. Feminim dan maskulin itu secara lebih jelas itu bisa kamu googling artinya apa. Tapi biasanya feminim lebih banyak memakai perasaan, maskulin lebih banyak memakai analisa dan logika. Feminim itu lebih sensitif, lalu kalau maskulin itu lebih tegas, kayak gitu ya, biasanya mengambil keputusan dan sebagainya ya. Kalau Sora lihat, sudut pandang kalian itu juga mungkin berbeda. Pendapat kalian dalam melihat segala sesuatu itu saling berbeda satu dengan yang lain ya. Tapi bukankah keseimbangan itu terbentuk dari yin dan yang, maskulin dan feminim, biar ada keseimbangan. Oke? Stranger, kalian itu awalnya sama-sama nggak saling kenal ya. Jadi energinya itu baru ya, mungkin kamu itu baru kenalan sama dia di salah satu aplikasi, baru kenalan online, atau baru dikenalin sama temen. Jadi kamu mungkin tidak berbagi latar belakang sama dia. Maksudnya bukan yang kayak teman dari kecil atau apa, ini orang baru lah, ibaratnya gitu. Orang yang kamu sebelumnya belum pernah kenal sebelumnya. Kamu juga mungkin nggak tahu teman-temannya dia siapa, kayak gitu ya, dan sebagainya. Stalker, saat ini orang ini itu sedang lagi rajin-rajinnya mantauin kamu, lagi rajin-rajinnya stalking kamu ya. Ini juga sangat mungkin adalah energi dari seseorang itu awalnya mungkin kenalan sama kamu tuh awalnya dari saling stalkingan sosial media. Stalking itu mantauin sosial media, lalu lama-lama jadi kenalan online. Itu juga sangat mungkin. Saat ini sangat mungkin dia sedang mengamati kamu atau mengawasi kamu. Energi divine maskulinnya cukup kuat sekali. Jadi yang tadi Sora udah bilang, ada analisa, ada logika, lalu ada ketegasan, kayak gitu ya, mungkin sekali. Nggak semua sih, tapi energinya lebih banyak ke sana. Bisa keras, kayak gitu. Dan ada tree ya. Orangnya ini mungkin suka seni atau bekerja berhubungan dengan segala sesuatunya, suka dengan seni, artistik ya. Orang ini juga senang untuk bersosialisasi. Orangnya cukup optimis dengan pemikiran-pemikiran dia, kayak gitu ya. Orangnya banyak talenta juga. Nah, kita lihat ada energi seperti apa antara kamu sama dia. Kenapa dia baru rasakan ini setelah kehilangan kamu? Ada situasi seperti apa antara kamu sama dia? Oke, kita lihat. Ada situasi seperti apa? Yang pertama, irreconcilable difference. Sepertinya kalian sudah ada energi yang tutup buku, final, mentok, kayaknya udah nggak bisa lagi diperbaiki, udah nggak bisa lagi disambung, udah nggak bisa lagi di rekonsiliasi gitu ya. Itu yang terjadi. Mungkin kalian itu sudah sampai ke titik terendah, sudah sampai ke titik tertinggi untuk yang namanya sabar, toleransi, dan sebagainya. Intinya tuh nggak ketemu titik tengah lah ya. Nah, sehingga akhirnya mungkin memutuskan untuk pisah ya, gitu loh. Entah memang pisah atau yang dalam pernikahan mungkin ada yang bercerai atau ke arah perceraian. Kenapa? Karena situasi hubungan ini penuh dengan kegelisahan, lalu penuh dengan situasi yang bikin khawatir, bikin panik, bikin takut gitu ya. Situasinya itu penuh dengan ketidakpastian. Mungkin sekali hubungan ini itu berada dalam situasi yang nggak bikin nyaman ya.
Karena masalah-masalah yang mungkin gak kelar-kelar, itu lagi. Kalau Soro lihat di sini mungkin ada yang trust issue kepercayaan. Jadi selalu kayak sulit percaya, curiga, kayak gitu ya, segala macam, dan begitu banyak kekhawatiran dan ketakutan. Jadi energinya itu bikin gak nyaman, ya. Verge, about to reveal atau confess. Karena mungkin sekali kamu merasa bahwa atau situasi hubungan ini tuh penuh dengan kabut, ketidakjelasan gitu ya. Seperti banyak sekali yang tidak diungkapkan, ada banyak sekali yang tidak diakui gitu ya. Mungkin sudah ada gejala-gejala salah pun udah kelihatan ciri-cirinya, tapi mungkin dia nggak mau ngaku. Terus mungkin kalau ditanya jawabannya ngeles atau muter-muter, teman-teman. Ya, sehingga kamu mungkin jadinya capek gitu ya. Sementara kamu sudah ada resip, kamu sudah ada bukti ya. Misalnya kalaupun dia menyembunyikan, kamu sudah memegang bukti kebenaran hal yang dia sembunyikan itu. Jadi kamu sebenarnya berharap nih, ayo dong kalau udah ketahuan mah ngaku aja kayak gitu misalnya ya. Yuk kita selesaikan atau apa. Tapi orang ini mungkin muter-muter atau bahkan tidak mau mengakui itu. Apapun itu kesalahannya. Misalnya kamu bohong, kamu sudah punya buktinya kalau dia bohongin kamu. Oh, kalau dia perselingkuhan, berarti kamu sudah ada buktinya dia selingkuh sama siapa atau melalui apa. Kamu mungkin udah lihat bukti chattingnya, fotonya atau apalah ya, apapun itu ya. Karena di sini ada energi receive ya. Lalu ada energi turn in connected ya. Karena mungkin sekali ya, kamu itu memilih untuk menjauhi dia gitu ya, sehingga putus hubungan. Nah, kenapa orang ini itu mungkin memantau kamu, stalking kamu? Salah satunya cara karena dia berharap bisa berkoneksi lagi sama kamu melalui mungkin internet atau sosial media. Ada energi apa lagi? Ada energi TikTok. Nah, ini nyambung dengan yang pertama ya. Kamu bisa lihat, ini sepertinya sudah banyak waktu yang berlalu, tapi kok ternyata tadi saya udah bilang, kok kayaknya nggak ada perubahan juga. Kamu merasa mungkin kehabisan waktu untuk mengerti, berdamai dan sebagainya, teman-teman ya. Sehingga akhirnya kamu cuman kayak, ya sudahlah. Kayaknya ini cara untuk membalas situasi yang buruk ini ya cuma dengan menyudahinya aja. Itu ya, kalau sholat di sini ada energi payback, revenge ya. Jadi kamu ngerasa ya bahwa dengan sudahan adalah cuma satu-satunya cara untuk membalas dia gitu ya. Karena orang ini juga mungkin cenderung sebelumnya banyak yang lari, banyak yang menghindar kalau ada masalah. Jadi kamu juga mungkin menyudahinya dengan cara kamu juga ngindarin dia juga kayak gitu ya. Karena kamu mungkin sudah memberi waktu, tapi kalau dia seperti tidak ada inisiasi untuk menyelesaikan, teman-teman. Saat ini orang ini sedang mengalami begitu banyak gejolak-gejolak perasaan, begitu banyak gejolak emosi yang dia rasakan terjadi, teman-teman. Justru ketika sudah menjauhi kamu atau ketika kamu menjauhi dia dan kalian sama-sama saling menjauh. Sekarang ada energi sebenarnya dia tuh malu, dia tuh malu mau ngadepin kamu karena kamu ya tadi sudah bilang kamu tuh udah punya bukti kesalahannya dia, tapi dianya masih ngeles dan sebagainya. Ya, dan dia baru rasakan ini nih sekarang. Salah satunya adalah malu mau ngadepin kamu, ya, karena jelas kamu punya bukti buat kesalahannya dia gitu loh. Dia baru rasakan ini setelah kamu tidak ada, ya. Setelah kamu menghilang atau kamu nggak ada, dia baru rasakan ini. Yang pertama, elusif. Dia baru mulai merasa gelisah, nggak tenang, rasa bingung ya. Dan baru mulai merasakan bahwa ini adalah konsekuensi dari yang namanya kebohongan dan hal-hal yang selama ini dia tutupi ya. Dia baru mulai menyadari konsekuensi ini ya. Sebelumnya mungkin dia banyak cuek, gak peduli, suka-sukanya dia kayak gitu ya. Dan ada energi kesedihan dari sorrow yang sangat mendalam. Ada energi kesedihan mendalam, ada energi stres gitu ya, energi kesedihan, dia jadinya nggak mood, ada kesedihan yang mendalam, ada keterhilangan, ada perasaan hampa dan kekosongan. Dan kalau kamu lihat gambar kartunya banyak abu-abu, itu melambangkan bahwa orang ini galau setelah kamu tinggalkan. Karena kamu salah satu menjadi seseorang yang menjadi fondasi utamanya dia. Kamu yang buat dia ngerasa aman, kamu yang buat dia ngerasa nyaman, kamu adalah tiang pancang buat dia.
Dan saat ini energi kangen ke kamu itu sangat kuat. Ada energi craving. Dia sangat menginginkan mungkin kehadiran kamu, keberadaan kamu lagi. Tapi di sini tadi sudah bilang udah keburu malu, ya. Kadung malu ketahuan basah, udah gitu dikonfrontasi masih menghindar yang tadi Sora udah bilang, ya. Jadi gejolakan emosinya tuh sangat banyak. Ada energi beginnings. Orang ini sangat mungkin itu berharap ada awal yang baru dalam hubungan kalian, menuju ke awal yang baru. Ada new directions, ada arahan yang baru, bisa mulai lagi dari awal. Hanya gitu ya, dia saat ini mungkin bingung harus memulai gimana lagi sama kamu masih mau maafin dia lagi atau enggak, karena sekarang dia tuh nggak yakin. Dia nggak pasti soal masa depan dia, karena dia merasa kamu meninggalkan dia gitu loh ya. Dan ini baru ada rasa keterhilangan ini. Saat ini pikirannya dia campur aduk. Yang pasti salah satunya masih mikirin orang ketiga yang dia hadirkan, tapi di satu sisi dia masih kepikiran soal kamu, seperti nggak bisa lepas. Dan orang ini memang tipe yang mungkin sekali gampang terpengaruh pikirannya oleh pikiran-pikiran dari luar, teman-teman. Tapi secara rasa, energi dia merasa dia adalah belahan jiwa kamu atau soulmate, itu sangat-sangat kuat. Karena dia merasakan koneksi, dia merasakan terhubung, dia seperti kepingin selalu bersatu, ketemu sama kamu, kayak gitu ya. Jadi kayak ada energi keterikatan dia sama kamu, teman-teman. Walaupun ada orang ketiganya, tapi ternyata kepergian kamu itu berdampak sama dia, bukannya tidak. Ya, apalagi jadi bingung nih, mau harus gimana? Karena kan kamu yang mungkin sebelumnya banyak mengarahkan dia, ngayomin dia, gitu ya. Tuh, energi divine feminine kamu itu mengisi energi divine maskulin dia. Jadi saling melengkapi, kamu tuh pelengkap buat dia. Ada energi kamu yang tenang, energi kamu yang lembut, kayak gitu ya teman-teman. Dan ternyata orang ini masih berharap, ada energi hoping. Walaupun cuma sesuatu yang kecil ya, tapi dia ternyata masih di lubuk hati terdalam berharap masih ada cara atau jalan dengan kamu. Sekarang sedang fokus memanifestasikan kamu, kayak gitu ya. Dan orang ini tuh masih terus teringat memori soal kamu, ya. Jadi dia berharap memori itu juga yang mungkin masih bisa membawa kamu kembali ke dia, ya. Karena sekarang memorinya campur aduk antara rasa pahit kehilangan sama rasa kangen dan rindu hal-hal manis sebelumnya. Orang ini cuma bisa berani resistance mengamati kamu dari jauh, nyambung sama kartu stalking, makanya cuma diem-diem ngamatin. Apalagi kalau yang mungkin kamu berasa kok ini ada nomor nggak dikenal, ada account nggak dikenal, itu kemungkinan besar dia, teman-teman. Ya, dia berusaha menahan dirinya dia, karena dia yang tadi Sora udah bilang, mau ngadepin kamu malu, mau koneksi sama kamu bingung harus gimana, jadi mengamati kamu dari kejauhan. Yang dia rasakan, aku pingin kembali ke kamu. I will come back for you. Ya, orang ini pingin kembali karena di sini dia baru merasakan energi keterhilangan, keterbutuhan yang mendalam. Hanya dia pingin datang walaupun dia belum tahu kapan. Karena kalau selalu lihat orang ini banyak yang belum siap untuk menerima reaksi kamu. Jadi dia tuh belum siap. Ya, kalau tiba-tiba kamu bereaksi marah, kecewa atau apa sama dia, sepertinya orang ini tuh belum siap menerima reaksi itu, teman-teman ya. Mungkin aku sudah terlalu terlambat untuk hadir kembali saat waktunya aku siap, tapi dia kayak ngerasa aku nggak punya pilihan. Sambil menunggu mungkin kamu memberikan dia celah, kamu energinya mereda. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Banyak menutupi, dikonfrontasi juga tidak mau mengaku, tidak mau minta maaf. Aku takut untuk bergerak ke kamu sekarang. Next step itu dia takut. Jadi sebenarnya orang ini mau datang, teman-teman, tapi masih menyiapkan mental, menyiapkan diri, menyiapkan banyak hal, karena sebenarnya dia takut. Ya, dia ya soalnya akan bilang ya takut, bukan takut karena kamu serem ya, tapi karena ada rasa bersalah.
Kamu tidak pernah jauh dari pikiranku. Artinya orang ini jadi intens terus-terusan mikirin kamu. Dan orang ini sangat-sangat dihantui rasa bersalah oleh perilaku dia ke kamu ya. Jadi teman-teman buat yang merasa bertanya-tanya apa yang dia rasakan, ya dia merasa bersalah dan terhantui sama itu. Aku berharap aku bisa mengatakan sama kamu sejujurnya apa yang aku rasakan. Kangennya dia, butuhnya dia sama kamu. Aku sebenarnya sudah nggak tahan lagi. Aku nggak bisa loh take this anymore. Aku udah nggak bisa sebenarnya terus-terusan kayak gini, demand sama kamu dan sebagainya. Dia merasa sangat-sangat tertekan saat ini. Pressure, tertekan dengan rasa bersalah, tertekan dengan kangen. Aku sedang berpikir apa yang akan aku katakan sama kamu. Jadi ini sangat mungkin energi dari seseorang yang sedang mempersiapkan diri. Dia mau mengatakan apa sama kamu, harus bilang apa, bagaimana harus meyakinkan kamu kembali. Hanya pada saat ini aku harus sendiri dulu mempersiapkan. Jadi teman-teman, orang ini sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk mungkin datang ke kamu. Untuk orang ini bisa untuk menghadapi kamu. Terus habis itu bisa untuk situasi itu dia jadi tahu harus ngapain. Apa yang akan terjadi berikutnya yang kemungkinan besar terjadi sama hubungan ini? Energi balance, energi ketenangan dan kedamaian. Aku keluarin dulu ya beberapa kartu ya. Spying, withdrawn. Teman-teman kalau suara lihat di sini ya, buat sementara waktu orang ini akan memilih untuk tidak bergerak dulu sampai nggak tahu kapan, sampai dia mungkin menemukan ketenangan, kedamaian, lebih balance. Emosi kamu juga mungkin sudah tidak sebesar dulu, begitu juga sebaliknya ya. Makanya dia tetap yang berani dia lakukan adalah dia mantauin kamu, tapi mungkin sekali dia masih menahan diri dia untuk datang sama kamu teman-teman ya, sampai dia melihat mungkin keadaannya sudah cukup tenang atau sudah cukup damai. Mungkin paling nggak dia bisa masuk sebagai teman kamu dulu ya. Orang ini berusaha cari tahu kamu ya, mungkin melalui teman-teman kamu juga dan sebagainya teman-teman. Karena sebenarnya dia itu jealous atau dia cemburu kalau kamu sudah move on, ada yang lain. Apalagi dia banyak mendapatkan pertanda ya dari alam semesta ini. Nah, tapi ini adalah suatu petunjuk juga kalau bagaimana kamu harus menyikapinya. Lihatlah pertanda-pertanda yang kamu dapatkan, angel number atau apa gitu ya. Kamu lihat, kamu minta petunjuk dari yang di atas harus bagaimana menghadapi situasi sama keadaan ini. Karena sangat mungkin orang ini ingin mengharapkan untuk bisa ada pengajuan untuk bisa sama-sama lagi loh ya. Karena memang hasratnya sangat menggebu ya teman-teman. Desire, ada hasrat yang sangat-sangat menggebu. Tapi apapun itu, ambil keputusannya memang sebaiknya minta petunjuk sama yang di atas ya teman-teman. Terakhiran ini makin kesini aku ngelihat aku seneng sih, karena ya nonton di channel ini banyak yang naik level, jadi berkembang juga secara spiritual, jadi kepekaannya juga naik. Jadi coba kamu ambil waktu dulu sendiri, tenangin pikiran kamu, nggak usah menggebu-gebu energinya, nggak usah menggebu-gebu marah, nggak usah menggebu-gebu kecewa, tapi nggak usah menggebu-gebu bernafsu juga, masih sayang sama dia. Jadi coba pikiran kamu dikosongin dulu, masuk ke dalam posisi netral, walaupun memang susah gitu ya, makanya butuh waktu teman-teman. Tapi jangan dengan energi yang kuat, entah marah yang kuat, kangen yang kuat, hasad yang menggebu gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang kepingin untuk menenangkan hatinya, meningkatkan energi feminimnya, silahkan dibeli gelang kelembutan bulan. Saat Sora promosi, berarti barangnya masih ada. Berhubung masih ada, teman-teman bisa pesan. Sora udah booster dengan energi feminim, membantu ketenangan dan kelembutan, juga melepaskan stres ya. Membantu intuisi dan firasat. Jadi buat yang nggak yakin sama intuisinya, ini sangat-sangat bagus untuk dibeli ya. Otomatis kalau energi kamu lembut, pasti ya energi kamu secara aura itu pasti jadi lebih positif ya. Harganya 250.000 di Instagram Sora, di Tokopedia Sora 270.000, lebih mahal karena kalau di Tokopedia ada komisi yang harus dipotong. Bebas mau yang dimana. Infinity adalah lambang dari cinta tanpa syarat dan batasan. Bintang adalah lambang dari harapan positif. Tidak ada pengiriman di luar Indonesia, jadi silakan minta
saudara atau teman di Indonesia untuk kirimkan untuk kamu, atau kirim dulu ke rumah kamu, nanti kamu pulang kamu ambil. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk astrologinya. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan bazi sebagai bacaan arahan hidup, silahkan ya. Mau tahu langkah-langkah berikutnya, atau teman-teman ingin dibacakan tarot melalui online juga bisa ya. Apalagi yang kepingin dibuatkan video seperti yang sedang kamu tonton ini, tapi khusus buat kamu juga bisa teman-teman ya. Atau kamu mau ketemu sama Sora karena kamu berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh banget ya. Dan sangat juga disarankan untuk yang mau mengembangkan diri juga boleh ambil paket untuk belajar menambah skill dan kemampuan. Oke, kita lihat zodiaknya. Aquarius, Cancer, Leo, Taurus, Libra, dan Aries. Dicek ya teman-teman ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Sekarang kita ke astrologi yang terungkap. Astrologi, alfabet yang terungkap. Dicek ya, nama depan, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Teman-teman, silakan ya yang mau untuk mengembangkan dirinya ya. Jadi, dan teman-teman sabar yang masih lagi kerja, sabar-sabar ya. Situasi negara Konoha ini lagi nggak baik-baik aja. Jadi yang masih punya kerjaan disabar-sabarin, karena banyak banget ada tempat yang PHK, lalu ada tempat usaha-usaha yang tutup. Jadi teman-teman ini ya, sabar ya kalau ada situasi-situasi yang kurang kondusif, karena mungkin energinya memang kurang ya. Oke. KJX, NYE, NGW, VM, EET, RW. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel Sora and Tarot, itu channel aku. Jangan lupa please banget subscribe, share, dan like biar aku cepet dapat silver play button, biar bisa semangat teman-teman ya. Terima kasih dukungannya selalu. Buat kekurangannya minta maaf. Bye bye.